Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nyoman Bidayatul Hidayah, Guru Ekonomi di MA Miftahul Ulum Pegayaman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu materi ekonomi kelas 11. Yang pertama yaitu kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya, atau suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau daerah. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu barang modal. Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output barang dan jasa, misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi. Jadi selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara didukung oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga, tenaga kerja. Nah, hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Jadi sumber daya alam akan bisa mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Kemudian selanjutnya, manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Nah, sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta jumlah penduduk yang besar. Yang keempat, kewirausahaan. Jadi, dengan adanya kewirausahaan dapat memajukan perekonomian terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu informasi. Nah, informasi ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai pembangunan ekonomi. Nah, dalam pembangunan ekonomi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, perbedaan persamaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi. Jadi, pengertian pembangunan ekonomi yaitu sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi, adanya peningkatan kualitas hasil produksi. Yang kedua, kenaikan jumlah GNP persentasenya lebih besar daripada jumlah penduduk. Dan yang ketiga, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern, serta ditandai dengan perkembangan iptek. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi, yang pertama bedanya kalau pertumbuhan ekonomi kenaikan hasil produksi berupa barang dan jasa.
Yang kedua, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dalam memperhatikan apakah kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Dan yang ketiga, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Jadi itu 3 hal yang membedakan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kualitas hasil produksi kalau pembangunan, kalau pertumbuhan, kenaikan hasil produksi berupa barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan GNP disertai persentasenya lebih besar dari jumlah penduduk. Kalau kenaikan jumlah GNP dalam pertumbuhan ekonomi masih diperhitungkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Dan yang ketiga, kalau pembangunan ekonomi, peningkatan GNP-nya disertai perubahan struktur ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi tidak disertai. Selanjutnya yaitu tentang persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Persamaannya yang pertama, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah pendapatan per kapita. Dan yang ketiga, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Terakhir, keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Itu tadi persamaan dan perbedaan. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SSPN. Jadi sebuah negara pasti melakukan perencanaan pembangunan, yaitu rencana awal membangun ekonomi di suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini menjadi faktor yang sangat penting dan menjadi yang terpenting bahkan terhadap tinggi rendahnya pembangunan ekonomi. Jadi sumber daya manusia ini sangat menentukan pembangunan ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, budaya. Nah, budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga dapat menghambat pembangunan. Dan terakhir, sumber daya modal. Nah, sumber daya modal di sini contohnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.